Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi, NIM X952508141121, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK 11 Maret. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Manen Kaleka dengan materi magnet pada mata pelajaran IPAS kelas 4. Demikian perkenalan diri saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, karena hari ini kita dapat berkumpul belajar bersama-sama, yaitu masuk ke dalam pelajaran IPAS. Ya. Memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Silakan kalian ajak temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, pertama-tama kita absensi dulu ya. Dea, Vanessa, Ipa, Indah, Alfian, Rifin, Dava, Putri, Alfa, Feby, Wilson, Gibran. Ya, hari ini kalian hadir semua ya. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita memasuki SDQ pertama. Jika kalian maju ke depan untuk membentuk suara. Misalnya, ya. Posisinya paling berhadapan. Ini Bu. Di sini ada kelompok kutub utara dan kutub selatan. Silakan kalian berpegang tangan. Tarik menarik. Nah, kita melakukan permainan ini itu mempraktekkan seperti magnet ya. Kalau kutub utara ketemu kutub selatan, maka dia akan saling menyatu atau tarik menarik.
Silakan duduk ke tempat kalian masing-masing. Hari ini kita belajar IPA, yaitu mengenai magnet benda ajaib. Apa yang kalian ketahui tentang magnet? Ya, Putri. Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet sehingga mampu menarik atau menolak benda lain yang memiliki sifat khusus. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat menjelaskan secara sederhana magnet dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi benda-benda non-magnetis dan benda-benda magnetis di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memberikan contoh magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab dalam kelompok maupun mandiri. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam video pembelajaran. Nah, silakan kalian perhatikan. Halo anak semua, kembali lagi dalam channel Bito Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat banget di belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bito Online. Sahabat semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 3, gaya di sekitar kita di bagian topik B, yaitu magnet, sebuah benda yang ajaib. Nah, anak-anak, ini ada di halaman 73 sampai 79 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak semua, ada pun pertanyaan esensial di topik B kita kali ini, yaitu yang pertama, apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Dan yang kedua, apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan esensial ini dapat kalian jawab di akhir video ya, setelah anak-anak menyimak video ini. Sekarang yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, sekarang yuk kita baca percakapan teman kita dulu. Ayo cepat kita rapikan darah. Bahaya jika sampai terinjak orang. Lalu teman darah menjawab, apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Nah, semua, pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara. Nah, ada pun kosakata baru yang dapat kita temukan, yaitu ada kata magnet. Nah, magnet ini adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Nah, sekarang yuk kita ke bagian lari mencoba. Nah, ada pun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yaitu 2 magnet, aneka benda yang terbuat dari besi, contohnya paku, jarum, dan lain-lain. Kemudian aneka benda yang tidak terbuat dari besi dan lembar kerja anak-anak. Nah, percobaan ini dapat kalian lakukan bersama teman dan guru kalian di sekolah ya anak-anak.
Nah, percobaan pertama ini yaitu magnet dan kutubnya. Nah, kita tahu kutub magnet itu ada dua ya, anak-anak, kutub selatan dan kutub utara. Ketika kalian siapkan dua buah magnet dan dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama seperti gambar A, nah kemudian sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan? Nah, saat ujung yang sama didekatkan, S dan S, selatan dan selatan, ini berarti tidak akan ada daya tarik menarik ya anak-anak. Begitu juga sebaliknya, jika berbeda kutubnya, utara dan selatan akan terjadi gaya tarik menarik. Kemudian kita ke percobaan kedua, kita akan mengetahui sifat magnet. Nah, langkah percobaan ini yaitu sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Dekatkan ujung magnet pada benda-benda tersebut dan kemudian amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Yang keempat, ulangi langkah nomor 2 namun dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya. Nah, setelah melakukan percobaan, diskusikan bersama teman sekelompok pertanyaan-pertanyaan berikut ini anak-anak. Yang pertama yang A. Apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada benda magnet? Nah, anak jawabannya adalah benda besi akan ditarik oleh magnet atau akan menempel pada magnet. Yang B. Apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? Nah, jawabannya adalah tidak akan terjadi apa-apa anak-anak. Yang C. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Nah, jawabannya bagian ujung lebih banyak menarik benda ataupun benda lebih banyak menempel di bagian ujungnya anak-anak. Nah, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, setelah kalian melakukan percobaan 1 dan 2, sekarang kita ke bagian mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab anak-anak. Yuk kakak bantu. Nah, di sini ada pertanyaan yang nomor 1. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Nah, ini jawaban anak bervariasi anak-anak. Jadi masing-masing anak berbeda-beda jawabannya. Ada yang kalian baru tahu mengenai sifat magnet ataupun sebagainya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana magnet bisa menghasilkan daya tarik menarik? Nah, jawabannya adalah saat didekatkan dengan kutub yang berbeda dan saat didekatkan dengan besi anak-anak. Jadi kalau kutubnya berbeda, kutub utara ketemu dengan kutub selatan, itu akan terjadi gaya tarik menarik. Tapi kalau kutubnya sama, misalnya utara ketemu utara atau selatan ketemu selatan, tidak akan terjadi gaya tarik menarik anak-anak. Pertanyaan nomor 3, bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak menolak? Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan di nomor 2 ya anak-anak, magnet bisa menghasilkan gaya tolak menolak itu ketika saat didekatkan dengan kutub yang sama, misalnya utara ketemu utara, ataupun sebaliknya selatan ketemu dengan selatan. Sebaliknya, kalau kutub itu berbeda, utara ketemu selatan dan selatan ketemu utara, itu akan menghasilkan gaya tarik menarik anak-anak. Pertanyaan yang nomor 4. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, jawabannya adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda-benda yang terbuat dari besi anak-anak. Wah, unik sekali ya magnet ini, kata Dara. Yang menjawab, iya. Apakah kamu mau tahu manfaat lain dari magnet? Nah, semua magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, tahukah kalian bahwa tutup lemari es juga menggunakan magnet anak-anak? Nah, pernahkah kalian membuka atau menutup pintu kulkas anak-anak di rumah? Nah, seperti ini contohnya ya, tutup lemari es. Nah, kemudian yang kedua, kompas. Kompas terbuat dari magnet berbentuk jam anak-anak, berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai untuk petunjuk arah. Nah, seperti di gambar ya anak-anak, itu adalah contoh dari kompas. Nah, kompas ini memiliki magnet.
Nah, selain itu ada model tas atau dompet yang menggunakan magnet sebagai keranjang loh anak-anak. Nah, bahkan ada magnet yang kekuatannya sangat besar dan dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Alat ini bisa dipakai untuk memilah rongsokan besi dari sampah yang lain. Bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi. Nah, semua magnet juga dipakai untuk menggerakkan kereta super cepat bernama kereta maglev. Kereta ini banyak dipakai di Jepang dan Eropa. Semoga suatu saat Indonesia bisa punya juga ya anak-anak, punya kereta seperti ini. Nah, seperti gambar ini anak-anak bisa lihat kereta cepat yang menggunakan magnet sebagai penggeraknya. Nah, anak, bumi kita juga merupakan magnet loh. Loh, kok bisa kak? Nah, sekarang kalian bayangkan saja. Berarti magnet yang sangat besar sekali ya. Nah, kekuatan magnet paling besar ada di kutub utara dan kutub selatannya di bumi. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas akan selalu tertarik ke arah kutub bumi kita. Anak-anak semua, apa yang sudah aku pelajari di topik kita kali ini? Yang pertama, magnet. Nah, magnet ini memiliki dua kutub anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet ini yang pertama, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh anak-anak. Tapi yang B, jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Kedua kutub akan saling menarik mendekat. Yang ketiga, magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi anak-anak. Selain itu yang sudah kita pelajari bersama, magnet dipakai untuk kompas, untuk penyusun benda-benda elektronik seperti tadi pintu kulkas itu ya anak-anak, dan pembuatan kereta super cepat. Nah, inilah fungsi manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sudah kita pelajari bersama pada topik kita kali ini anak-anak. Anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas tentang magnet ya anak-anak. Nah, jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali materi ini dan bisa kalian pahami juga di IPAS. Nah, di playlist di YouTube ini anak-anak, di playlist IPAS kelas 4 sudah kakak cantumkan lengkap dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir ya anak-anak. Semoga kalian lebih mudah untuk belajarnya. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bima Online. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oh iya anak-anaknya di link YouTube channel Bima Online. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak video yang di depan. Ada pertanyaan? Sudah. Aneka, ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Teman-temannya ada yang bisa menjawab? Ya, baik, ibu yang akan menjawabnya. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet itu adalah pensil, penghapus, penggaris, kertas, itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kelompok, diskusi kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok kalian, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Duduk. Di sini ibu akan membagikan alat-alat media kalian prakteknya.
benda yang bisa ditarik ke besi. Oke. Kalian praktekkan. Nanti dibagikan lembaran ke KPD kalian. Ya, jadi kan? Ini lembaran kerja kelompok kalian. Silahkan kalian menulis nama kelompoknya, masing kelompok, nama pesertanya, kalian tulis juga. Nah, kalian perhatikan pertanyaan yang ada di dalam lembaran KPD kalian. Selanjutnya kalian mempraktekkan langsung pada magnet dan media yang sudah ada. Ya. Nama-nama kalian. Nama-nama kelompoknya dituliskan ya. Anggota kelompoknya juga. Kenapa? Ayo, sudah bisa ya, ya nama-nama temannya, kelompok A, B ini, ya nama-nama kalian dalam kelompok. Kalian praktekkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Ada kolom kedua, kejadian yang terjadi, apa yang terjadi setelah kalian praktekkan benda-benda yang ada itu. Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan? Itu magnet yang ya, itu magnet yang bentuknya sama, didekatkan apa yang terjadi. Silakan kalian sampaikan apa yang terjadi. Bentuk yang sama. Ya,
Kalau sebelah kanan jawabannya. Apa yang terjadi setelah kutub yang sama ditekankan? Kenapa? Kelompok B bisa menjawab pertanyaannya? Ayo Vanessa, ajak teman-temannya. Jadi erupsi yang sama apa yang terjadi? Apabila didekatkan apa yang terjadi? Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, perhatikan. Kami dipraktekkan ya. Ya. Yang keempat ini. Bagaimana kelompok D? Akan yang berbeda. Akan yang dipraktekkan. Bagaimana kelompok A? Ayo
berkata pada usianya, benda yang terbuat dari besi, benda yang bukan sesuatu. Kelompok B, bagaimana? Ada kesulitan? Di sini ada dua jawaban ini ya. Jadi jawaban untuk ini. Nanti ada kesimpulannya ini. Apa yang kalian simpulkan dari diskusi itu? Ya, sudah. Kesimpulannya apa itu? Ya, sudah. Kesimpulan dari materi yang tadi, dari hasil KPD kalian itu. Ya, kesimpulannya apa? Silakan buka bukunya di. Ya, buka, baca. Baca.
Tahun dengan menuntut. Ganti semuanya. Kesimpulannya, Neka. Kesimpulannya. Ikutkan dulu pembelajaran tadi. Baca bukunya itu.
Sama kelompok B bagaimana? Sudah belum? Dibacakan lagi. Dibaca lagi. Benar apa harus? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Selanjutnya, kalian akan presentasinya ke depan ya, ke kelompok. Punya kalian sudah kelompok D? Oke, sudah. Silakan kelompok A mempresentasinya ke depan. Hasil kerja diskusi kelompoknya. Ya. Maju semua. Sudah kelompoknya. Bisa. Bacakan. Yang pertama. Dari keluarga. Kedua, ujung magnet yang berikutnya
didekatkan, maka akan saling menolak. 2. Kedua magnet yang kedua kutubnya berbeda didekatkan akan saling menempel dan saling menarik. 3. Benda terbuat dari besi didekatkan pada magnet akan menempel saat didekatkan. 4. Benda yang terbuat bukan dari besi didekatkan pada magnet akan tidak bereaksi atau tidak menempel. 5. Benda didekatkan pada ujung magnet. Benda yang terbuat dari besi, benda yang bukan terbuat dari besi, benda yang terbuat dari besi akan menempel. Benda yang bukan terbuat dari besi jika didekatkan tidak akan menempel. Kesimpulannya, Magnet mempunyai gaya tarik menarik dan magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Apabila berbeda didekatkan akan saling menyatu atau tarik menarik. Apabila kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan maka akan tolak menolak. sudah. Bagaimana dengan pertanyaan teman yang di depan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selanjutnya kelompok B, silakan maju ke depan. Baca hasil diskusi. Ayo. Yuk dia, bacakan dia, akan nyari. Ya, silakan duduk. Kelompok C lagi. Bagaimana? Tepuk tangan dulu untuk hasilnya. Sekarang Ibu akan menarik kesimpulan dari hasil kalian tadi. Di sini kita belajar magnet tadi kan? Magnet mempunyai gaya. Gaya apa? Gaya tarik menarik karena magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sama akan didekatkan maka akan
berbeda akan disatukan, maka dia akan menyatu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Silakan kalian maju ke depan. Silakan kalian maju ke depan. Mana kalian dari kutub utara, kutub selatan, kabarnya? Mana dia? Ada. Itu aja. Mana dia? Ya. Sudah, ingatkan aba-aba dari ibu ya. Kutub utara bertemu dengan kutub selatan. Silakan. Ya. Selesai. Sudah. Selanjutnya, kutub utara bertemu dengan kutub utara. Apa yang terjadi? Ya. Nah, silakan duduk ke tempat masing-masing. Ya. Permainan kalian tadi itu menjelaskan tentang kedua kutub yang terdapat pada magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub utara dan kutub selatan dijadikan jadi satu, maka dia akan apa? Akan menyatu. Apabila kutub yang sama didekatkan, maka apa yang terjadi? Saling tolak menolak. Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan hasil dari diskusi kalian tadi. Kesimpulan, magnet memiliki daya tarik menarik karena magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Dan magnet juga mempunyai sifat kemagnetan dan mampu menarik benda yang terbuat dari besi. Selanjutnya, kita akan masuk ke magnet positif. Silakan maju ke depan. Ice breaking. Ya. Nah, di sini kita seperti magnet. Ya, anggap aja kita seperti magnet ya, yang bisa menarik hal-hal yang baik di dalam diri kita. Silakan kalian duduk ke tempat masing-masing. Nah, sekarang ibu minta kalian dapat menarik sifat positif dari pembelajaran magnet kita tadi. Pebi, apa Pebi? Saya selalu berkata jujur agar saya tidak dijauhi sama orang-orang di sekitar saya. Oke, ada yang lain? Justru? Saya ingin demikian tapi peraturan sekitar saya dapat tercapai. Ipa? Saya selalu belajar bersama dalam berbicara.
membantu sehari-hari menahan amarah saat dihina dan tidak mengeluh apabila dalam Oke. Di sini kalian ada lembaran kerja mandiri ya. Sekarang ibu bagikan untuk kalian. Ini mandiri per orang. Lembaran kerja mandiri per orang yang bukan kelompok lagi. Silakan kalian mengisi lembaran kerja yang tadi yang sudah dibagikan.
Sudah selesai semua? Ya. Ya, Ibu akan memberi motivasi kepada kalian ya supaya sudah. Kita akan melakukan refleksi dulu. Perhatikan Ibu di depan. Sudah selesai? KPD-nya dikumpulkan ya. Lalu sekarang Ibu bertanya, apa hal yang baru yang kalian pelajari hari ini?
Oke. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Ada yang bisa menjawab? Iso, silakan. Tanyain. Oke. Benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku, jarum, penjepit kertas, dan uang logam. Ibu sarankan untuk kalian hari ini ya, lebih giat lagi untuk belajar di rumah. Ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Karena untuk pembelajaran magnet benda ajaib sudah selesai hari ini. Pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi C, yaitu benda yang elastis untuk minggu depan. Selanjutnya silakan Alfian untuk membawa doa untuk kita doa penutup. Ajak teman-temannya berdoa. Kita berdoa. Silakan kalian serang ya. Ini benar nih. Ada di rumah apa?